Halo, perkenalkan nama saya Magenta Nararia Putra Hanismanto. Saya bisa dipanggil Genta dan saya dari Seksi Z. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang insight serta tips and trick yang saya dapatkan selama tugas Mabim dan etika serta etiket dalam berkuliah di FPUAJ. Saya mendapatkan banyak sekali insight serta tips and trick dari kakak kelas dan teman seangkatan saya selama tugas wawancara Mabim. Beberapanya seperti kalau di FPUAJ itu tuh untuk kedepannya kita bakal lebih banyak tugas kelompok sama presentasi. Nah, tugas kelompoknya tuh bisa aja kayak bikin rancangan acara atau bikin makalah atau bikin paper begitu. Nah, kalau untuk tugas presentasinya tuh kebanyakan juga sih, beberapa matkul di FPUAJ itu tuh suka banget pakai bahasa Inggris. Jadi kita tuh presentasinya biasanya bakal pakai bahasa Inggris gitu. Nah, untuk tips and trick yang saya dapatkan tuh ada banyak, dan menurut saya salah satu yang paling nonjol itu tuh kalau bisa kalian bedain teman main dan teman kerja, karena nggak semua teman main kalian tuh bisa kalian ajak kerja sama gitu, dan sebaliknya mungkin sama orang ini tuh kerjasamanya bagus banget, tapi kalau misalkan main bareng gitu atau nongkrong kayak nggak nyambung gitu. Atau kalau bisa kalian, walaupun agak jarang sih, cari temen yang bisa kalian ajak main dan kalian juga bisa kerja. Dengan begitu kalian punya satu temen ini atau satu kelompok temen ini tuh yang sama kalian terus gitu. Itu bakal membantu banget. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beretika dan beretiket di Fakultas Psikologi Atmajaya. Nah, mungkin ada yang bertanya gitu, emang penting ya etika dan etiket gitu? Oh, penting banget. Karena tujuan utama kalian menjaga etika dan etiket kalian itu tuh untuk memberikan kesan pertama yang baik gitu. Kalau kalian berhasil memberikan kesan pertama yang baik, biasanya kedepannya itu bakal lebih gampang. Kalian mau ngobrol sama teman seangkatan, sama cutting, atau bahkan sama dosen gitu. Kalau kalian berhasil menjaga kesan pertama kalian itu dan kedepannya masih tetap baik, itu bakal gampang banget kalian mau ngapa-ngapain. Lalu selanjutnya, etika dan etiket apa saja sih yang harus diperhatikan? Yang pertama itu etika dalam berpakaian. Kalau di Fakultas Psikologi Atmajaya itu sebenarnya kita cukup dikasih kebebasan, asalkan tetap rapi dan sopan, kayak tidak menggunakan crop top, tidak menggunakan hot pants dan lain-lain itu. Walau ada beberapa matkul yang mengharuskan kalian untuk berpakaian formal. Contohnya itu matkul metodic test. Nah, di matkul itu kalian diharuskan untuk menggunakan kemeja panjang berwarna putih atau pastel, menggunakan celana panjang hitam dari bahan, lalu menggunakan sepatu pantofel hitam dengan hak setidaknya 3 cm, menggunakan ikat pinggang yang tidak mencolok, lalu menggunakan dasi panjang berwarna hitam atau gelap, dan pastikan rambut kalian itu tuh ada di atas alis dan di atas kuping kalian gitu. Lalu selanjutnya itu etika dalam kelas, spesifiknya di kelas online, karena sepertinya kalau di kelas offline kita sudah tahu lah ya standarnya, kayak memperhatikan dosen, tidak mengobrol dan sebagainya itu. Nah, tapi kalau kelas online itu agak berbeda. Kalau kelas online kalian diharuskan itu untuk on kamera biar dosen itu tahu tuh, oh kalian hadir. Lalu kalian juga diharuskan untuk interaktif, jadi kalau dosennya bertanya, kalian jawab gitu. Dan kalau misalkan ada kendala-kendala gitu, dosennya nge-lag atau ada masalah dengan PowerPoint-nya, dimohonkan untuk kalian kasih tahu gitu, biar proses pembelajarannya lancar. Yang terakhir itu etika dalam ngechat atau ngirim email dosen gitu. Nah, untuk keduanya pastikan kalian mengirimkannya itu di jam kerja gitu. Jadi antara jam 8 sampai jam 4 atau jam 9 sampai jam 5 gitu. Lalu kalau untuk ngechat, pastikan nomor yang kalian chat tuh benar nomor dosennya. Lalu kalian pertama salam pembuka, masukkan salam pembuka seperti selamat pagi mbak atau selamat siang mas gitu. Lalu kalian bisa tambahkan mohon maaf mengganggu waktunya gitu. Lalu setelah itu kalian perkenalkan diri kalian secara lengkap, mulai dari nama lengkap, NIM, student ID bahkan kadang-kadang, lalu kelas kalian dari mana dan seksi kalian. Sudah itu kalian lalu sebutin alasan kalian ngechat tuh apa, misalkan mau mengkonfirmasi jadwal atau mau ngirim file gitu. Nah, kalau sudah, kalian tutup dengan ucapan terima kasih dan salam penutup. Itu kalau kalian ngechat. Kalau ngirim email agak beda. Yang pertama jelas kalian ngirimnya di jam kerja,
Lalu kalian pertama harus ngisi subjeknya. Subjeknya, alasan kalian mengirimkan email tuh apa? Misalkan pengumpulan tugas UTS gitu. Nah, sudah itu kalian pertama juga sama buka dengan salam pembuka, diikuti dengan mohon maaf mengganggu waktunya. Lalu sama perkenalan perkenalan diri kalian yang lengkap, nama lengkap, NIM, dan lain sebagainya yang tadi sudah disebutkan. Lalu kalian berikan alasan kalian. Nah, pentingnya di sini alasan yang kalian masukkan di paragraf itu harus sama dengan subjek yang kalian tulis gitu, nggak boleh beda, pastikan itu. Lalu kalau sudah, seperti biasa, ucapan terima kasih, salam penutup, dan pastikan kalian mengattach file yang benar gitu, agar subjek dan alasan yang kalian masukkan dalam email itu sama dengan file yang kalian kirimkan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan. Kamu mau kuliah di Atmaja juga nggak? Tuh. Tuh, lihat kamera tuh. Oh.